Jadi baiklah. Nah, di video yang pertama ini dimana di sini kita akan belajar atau membangun sistem basis data, sistem informasi laundry. Nah, kemudian sebelum kita lanjut di sini, dimana tujuan dari pembuatan video ini sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah proyek aplikasi sistem informasi. Nah, kemudian di sini kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini di mana kita akan membuatkan sebuah fitur untuk mendisplay data dan insert. Kemudian ya kita berhenti di bagian insert data. Kemudian di sini kita akan melakukan ya identifikasi, di mana yang pertama ataupun hal-hal yang perlu kita lakukan di sini adalah datanya. Nah, apa saja maksudnya apa saja data-data yang ingin kita buat nanti, yang dimana data-data tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya di dalam sebuah ataupun bentuk database-nya. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada pembuatan database-nya, ya, di mana hal yang perlu kita persiapkan di sini adalah menyiapkan terlebih dahulu datanya. Nah, jadi karena di sini kita akan membuatnya sebuah data sistem informasi laundry, hal-hal yang perlu kita buat adalah datanya, di mana datanya di sini adalah petugasnya. Nah, jadi maksud dari petugas ini adalah di mana petugas itu orang yang stay ya di tempat laundry. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada petugas ini, kemudian di sini ada pelanggannya. Nah, jadi pelanggan yang dimaksudkan di sini adalah di mana yang nantinya pelanggan ini yang datang untuk membawa barangnya, bawa barang cucian ke bagian petugas. Nah, kemudian tentunya barang yang dibawa oleh pelanggan ini ada berbagai jenis pakaian, entahkah itu dari baju, celana, kemudian kayak handuk seperti itu. Ya, tentunya di bagian ini kan kita akan menentukan dari jenis-jenis barangnya. Nah, jadi datanya yang juga kita buatkan di sini adalah jenis dari pakaiannya, yang nantinya kita pisahkan. Ya. Nah, berarti datanya di sini sudah ada petugas, pelanggan, dan jenis pakaiannya. Nah, kemudian di dalam jenis pakaian ini, tentunya di dalamnya itu kita akan menimbang sesuai dengan harganya. Ya. Sesuai dengan harganya, di mana per kilogramnya itu berapa, seperti itu. Dan di sini juga ditentukan ya penentuan tarif yang berbeda-beda tergantung dari berat yang ditimbang nanti ataupun yang disesuaikan. Nah, kemudian setelah dilakukan penyucian ya, di mana terbentuklah suatu transaksi ya, penyerahan barang. Ada pemberian dan penyerahan barang. Nah, jadi di sini datanya itu diserahkan dan diambil di dalam transaksi penyerahan barang. Nah, berarti datanya ataupun tabel yang kita buat di sini adalah ada 4 ya, di mana yang pertama itu ada petugas, pelanggan, jenis pakaian, dan transaksi penyerahan barang. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita langsung saja masuk pada pembuatan database. Ya, di sini kita masuk ke bagian PHP My Admin. Nah, di sini sebelum kita masuk pada pembuatan tabel, di mana terlebih dahulu kita harus membuatkan dulu terlebih dahulu nama dari database-nya. Nah, jadi nama dari database yang kita buat di sini adalah Love Laundry. Kemudian di sini kita lanjut lagi ya. Di sini kita buat nama database-nya itu Love Laundry.
oh ya, di bagian ini ya, baru kemudian di bagian sini love laundry, laundry. Kemudian kita save ya di sini buat. Oke, sudah tersimpan. Nah, jadi di dalam database Love Laundry ini dimana kita akan menambahkan sebuah tabel ya. Tabel di dalamnya itu yang pertama di sini adalah tabel petugas ya. Tadi itu kan tabel petugas yang pertama itu ya. Petugas ya, petugas di mana atribut di dalamnya ini ada 10 ya. Petugas atributnya ada 10, kemudian kita kirim ataupun kita simpan dari nama-nama atributnya. Nah, jadi kemudian untuk atribut yang pertama di sini adalah ada ID petugas. Ya, ID ini wajib ya. ID petugas, kemudian nama, lalu di sini jenis kelamin, kemudian telepon, email. Nah, jadi tentunya di sini email juga penting ya dari nomor telepon ini agar kita bisa melakukan kontak ya dengan si petugas ini. Email, kemudian di sini alamatnya. Alamat ya. Alamat. Nah, kemudian di bagian terakhir ini kita tambahkan dengan password. Password. Nah, jadi setelah di sini kita sudah menambahkan dari atributnya, di mana di sini kita setting di bagian tipe datanya. Nah, jadi di sini integer, kemudian nama, teks, jenis kelamin kita masukkan saja teks ya. Jenis kelamin ini kita varchar. Di sini itu untuk jenis kelamin 9. Kemudian telepon kita masukkan teks saja ya. Kemudian email, teks, alamat, teks, lalu yang terakhir di sini adalah password. Passwordnya di sini kita teks saja. Oke. Kemudian di bagian sini, di sini kita auto increment ya. Oh ya, di sini. Oke, primary. Nah, kemudian di sini kita langsung saja save. Simpan. Ya, oke. Untuk tabel petugasnya di sini sudah ya. Petugas. Kemudian kita kembali lagi ke bagian database-nya ya. Kemudian di sini kita buatkan tabel lagi ya, sesuai dengan urutan tadi di mana ada 4 tabel yang akan kita buat di dalam database ini. Nah, jadi yang selanjutnya di sini adalah ada tabel pelanggan. Ada tabel pelanggan. Nah, di mana jumlah kolomnya di sini kita masukkan saja 10 ya. Kemudian kita kirim. Ya, seperti ini. Nah, jadi untuk seperti biasa di mana pada urutan yang pertama di sini adalah ID-nya. ID pelanggan. ID pelanggan. Kemudian di sini nama, kemudian alamat, terus di sini alamat, kemudian telepon, email,
Lalu kemudian di sini kan ada email ya. Nah, jadi untuk atributnya di sini kita sesuaikan ya dengan kepentingan dari sesuai dengan pelanggannya ini. Kemudian email di sini lalu jenis kelamin. Ya, jenis kelamin, kemudian yang terakhir di sini adalah password. Lalu di sini kita seperti biasa auto increment atau primary key. Kemudian di sini kita atur untuk di bagian jenis dari datanya. Di atas integer, kemudian teks, alamat, teks, telepon ini kita teks saja ya. Teks, kemudian jenis kelamin ini kita varchar. Varcharnya di sini kita taruhkan angka 9. Lalu yang password ini kita teks ya, seperti ini. Kemudian setelah kita sudah kalau memang sudah dirasa sudah baik ataupun benar isiannya, di sini kita simpan. Ya, oke, seperti ini. Ya. Ada 2 tabel yang sudah kita buat. Nah, jadi tinggal 2 tabel lagi yang selanjutnya di sini kita buat. Nah, jadi tabel yang selanjutnya di sini adalah jenis dari pakaiannya. Lalu kemudian di sini dibuatkan tabel di bagian jenis cucian ya, bukan jenis pakaian. Kalau pakaian itu kan kata yang digunakan untuk kayak baju ya, intinya pakaian. Nah, kalau jenis cucian ini ya kayaknya lebih menyeluruh ya, seperti itu. Nah, jadi untuk nama tabelnya di sini kita masukkan saja jenis cucian. Kemudian untuk jumlah kolomnya di sini kita taruhkan saja 6. Kemudian kita kirim. Ya, kita kirim, di mana yang pertama di sini adalah ID jenis cucian. ID jenis cucian, kemudian ada nama, harga, lalu yang terakhir ini 3 kolom saja. Kemudian di sini integer, teks ya, seperti ini. Kemudian di bagian ini auto increment atau primary key ya. Harganya di sini integer. Kemudian di sini kita simpan ya, ataupun kita kirim ataupun simpan. Ya, seperti ini. Ada ID jenis cucian, nama dan harga. Kemudian yang terakhir di sini adalah ada tabel transaksi ya, transaksi penyerahan barangnya, di mana yang di dalamnya itu terdapat diserahkan dan diambil. Nah, lalu kemudian di bagian sini ya, kemudian di bagian di sini kan sudah terdapat 3 buah tabel ya, di mana petugas, pelanggan, dan jenis cucian. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan membuatkan 1 buah tabel lagi dengan nama tabelnya di sini adalah transaksi. Tabel transaksi ya. Tabel transaksi, di mana terdapat ada 6 kolom. Ya. Lalu dibuatkan ya. Nah, jadi seperti biasa di sini adalah di mana yang pertama di sini adalah ID ya. ID-nya di sini itu ada ID ya, ID transaksi. ID transaksi, lalu kemudian tanggal diterima ya. Tanggal diterima ya. Tanggal di sini tanggal terima ya, bukan tanggal diterima tapi tanggal tanggal terima. Nah, jadi
tanggal terima ya, dimana yang dimaksudkan di sini adalah pada saat melakukan sebuah transaksi barang ya, dimana di sini akan ditentukan kapan ya penyerahan barang itu ataupun tanggalnya kapan ya, tanggal diterimanya itu kapan yang diterima oleh petugas ataupun siapapun nantinya. Kemudian selanjutnya di sini ada ID petugas ya, ID petugas, ID petugas terima. Nah, jadi di bagian ID petugas ini ya, ID petugas ini yang nantinya itu siapa ya, petugas siapa yang menerima barang tersebut ya. Nah, jadi yang untuk petugas ini kita akan sesuaikan dengan yang di petugas ini ya, petugas siapa yang menerima barang tersebut ya. Kemudian seperti biasa, kalau ada yang menerima, jelas ada yang diserahkan ya, ada serah dan ada terimanya, seperti itu. ID petugas terima, kemudian ID petugas serah, ID petugas ID petugas serah ya. Nah, jadi di sini dimana dia menanyakan siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima ya, diserahkan oleh siapa gitu. Kalau katanya ya, ID petugas serah ya, siapa yang menyerahkan ke bagian petugasnya gitu. Lalu tanggal, nah jadi tanggal serahnya ini penting juga ini, tanggal serah, nah jadi maksud dari tanggal serah ini dimana waktu ya, waktu pada saat barang tersebut diserahkan, kapan ataupun tanggal ya, tanggal waktu yang diserahkan itu kapan gitu, seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini ya, di sini itu di sini kita balik saja ya untuk di bagian yang di bagian ini ya, ada petugas serah ya, ada petugas serahnya ini. ID petugas serah, ID petugas serah, dan terakhir di sini kita tambahkan dengan statusnya, status. Nah, jadi statusnya di sini dimana dia akan menampilkan ya, apakah proses dari serah terimanya itu sudah terjalin ya, berkaitan lah. Nah, jadi dimana status ini akan menampilkan bahwa barangnya itu sudah diserahkan ataupun sudah dikembalikan. Kemudian di sini auto increment ya, primary key. Kemudian di sini integer, tanggal terima date, ID petugas integer, tanggal serah di sini kita taruhkan date, ID petugas serah, lalu statusnya ini kita integer. Nah, di sini apabila sudah sesuai maka di sini kita save ya, simpan. Ya, oke, seperti ini. Dimana terdapat ada 4 tabel. Yang pertama di sini adalah jenis cucian, pelanggan, petugas, dan transaksi. Seperti ini. Oh iya, nah jadi selanjutnya di sini kita kembali ke bagian transaksi ya. Di sini di bagian transaksi, di mana di sini kan sudah terdapat sebuah tanggal serah
ID petugas serah dan status. Nah, jadi hal yang perlu kita tambahkan di sini adalah ada ID pelanggan ya, di mana pelanggan siapa yang menerima ataupun yang diserahkan. Nah, kemudian juga terdapat kita akan juga menambahkan sebuah catatan. Nah, apabila orang yang mengambil ya ataupun yang diwakili, maka di sini kita akan bisa membuatkan sebuah catatan ya, sebuah catatan bagi yang mewakili untuk mengambil barang ataupun laundrynya. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan dua lagi ya, dua lagi ke kolomnya ya, bukan di sini. Di bagian transaksi, di bagian ya, di sini kita tambahkan dua lagi ya. Yang pertama di sini adalah ID pelanggan ya, ID P. Di sini ada ID pelanggan. Lalu yang kedua di sini adalah catatan. Catatan. Nah, di sini adalah teks yang di sini adalah integernya. Catatan. Kemudian kita save ataupun simpan. Ya, oke. Sudah ditambahkan ID pelanggan dengan catatan. Seperti ini. Nah, jadi kemudian di sini untuk nick-nya itu apabila ya tergantung dari kebutuhan lah, apakah kita memerlukan dengan nick ya, nomor induk kependudukan. Nah, jadi karena di sini menurut saya ya nick itu penting juga di dalam sebuah transaksi ya. Maka di sini kita menambahkan lagi satu buah satu buah atribut ya di dalamnya ini. Di sini kita tambahkan satu lagi, di mana nama atributnya ini adalah nick, NIK. Atributnya di sini ini tak bernilai, artinya nol ya, bisa dikosongkan. Ya. Kemudian kita simpan. Oke, seperti ini. Ini sudah terisi di bagian transaksinya. Nah, kemudian oh ya, di sini kita lupa lah ya, lupa ya, satu buah tabel lagi ya, di mana tabel detail. Nah, di mana tujuan dari tabel detail ini adalah supaya kita tahu persis ya, tahu persis dari jenis barangnya. Nah, jadi di dalam detail ini kan akan menampilkan ya supaya kita tahu persis contohnya dari ataupun jenis cuciannya. Oh ya, jenis cucian, bahwa kalau untuk yang nomor 1 ya, bagian satunya itu barangnya apa, jenisnya apa gitu loh. Kemudian nama barang yang di laundry itu apa gitu. Maka di dalam detail ini akan lebih terperinci di dalam pengelompokan seperti itu. Nah, jadi di sini kita buatkan sebuah tabel detail. Sebuah tabel detail. Detail di sini kita buatkan 4. Nah, di mana yang pertama di sini adalah ID transaksinya. Ya. ID transaksinya. ID transaksi. Kemudian ID jenis cucian ya. ID jenis cucian di mana contohnya ID jenis cucian ini di mana dia akan menampilkan angka 1. Nah, jadi angka 1-nya apa? Jenis cuciannya apa gitu. ID jenis
ID jenis cucian. Kemudian ada berat. Nah, jadi berat ini nantinya itu akan dikelompokkan, di mana contohnya itu kalau per kilo ataupun per gram, di mana kalau 1 kilo itu harganya berapa, maka akan disesuaikan dengan jumlahnya. Per kilogram itu berapa gitu. Kita sesuaikan aja dulu. Nah, kemudian di bawah ini di mana kita akan menampilkan dari harganya. Harga entah itu per gram ataupun per kilogramnya, di sini akan kita sesuaikan. Ya, di sini harga. Kemudian di sini kita untuk jenisnya ini integer ya, kalau tidak salah. Nah, jadi oh ya, di sini kita taruhkan saja ID detailnya ya. ID detailnya di sini supaya ada kesesuaian. ID detail transaksi. Kemudian di sini kita taruhkan primary key auto increment. Nah, jadi untuk jenis dari tipe datanya ini kita biarkan integer semua. Integer. Kemudian kita simpan. Nah, lalu di sini kita tambahkan apa ya? Tambahkan 1 buah lagi ya. ID transaksi ya. ID transaksi ya. Jadi di sini integer, tidak usah auto increment kan tadi sudah duplikasi data ya. Di sini ID transaksi. Kemudian kita simpan. Ya, oke, seperti ini. Oh ya, di bagian detail ini ya. Ini detail transaksi. Di sini kita apa ya? Di sini di detail. Ya, di sini pas sudah. Nah, jadi ini sudah berhasil ya. Hanya saja di sini kita ada keliru ya untuk di bagian passwordnya. Nah, sedangkan yang di bawah ini kan ada ubah dan hapus. Nah, berarti yang perlu kita ubah di sini adalah passwordnya. Passwordnya ini kita ganti dengan arsi. Kemudian kita refresh ya, maka dia berubah menjadi aksi. Nah, jadi untuk pencarian juga sudah berfungsi. Nah, jadi untuk tabel petugasnya sudah berhasil ya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan membuatkan untuk di bagian pelanggan. Ya. Ya, jadi pelanggannya di sini ini juga sudah ya. Oh ya. Ini kan petugasnya. Nah, jadi untuk pelanggannya di sini kita ambil scriptnya ya. Kita ambil yang di bukan ini ya. Yang mana kemarin tuh? Oh ya. Untuk yang ini ya. Petugas pengolahan data pelanggan. Nah, jadi di sini kita ubah menjadi pengolahan data pelanggan. Pengolahan data
pelanggan. Kemudian, nah jadi untuk di bawahnya di sini untuk paragrafnya kita hapus. Terus kemudian kita close ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di dalam petugas ini. Oh ya, di sini kita ambil display data dinamis. Ya, display tadi ya. Display data dinamis, kemudian kita letakkan di bawah heading ini. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita coba perhatikan kembali ya untuk di bagian atasnya. Nah, jadi yang pertama di sini adalah nomor. Di sini kita sesuaikan dengan yang di dalam database. Di pelanggan. Pelanggan di sini apa saja ya? Untuk nama-nama atributnya di struktur, nah nomor, nama, alamat, telepon. Nama ya, kemudian alamat, telepon, kemudian email, jenis kelamin, email ya, jenis kelamin. Oke. Nah, jadi untuk passwordnya di sini kita biarkan ya terlebih dahulu untuk passwordnya. Kemudian kita perhatikan lagi di bagian bawahnya ini. Nah, jadi untuk bagian atasnya kita biarkan dulu ya. Di bagian bawah ini nama. Kita sesuaikan dengan yang di dalam database supaya ada kesesuaian. Nama, kemudian alamat, telepon, kemudian email, jenis kelamin, ya. Nah, cukup di sini dulu. Dimana variabel data MySQL variabel harus bintang from pelanggan. Oke. From pelanggan. Di bawahnya di sini variabel nor sama dengan 1 titik kemudian di bawahnya di sini hapus yang bagian ini, variabel nomor, kemudian plus. Sudah ya. Kemudian kita save terlebih dahulu, lalu kita koneksikan ya ke dalam database. Nah, di bagian atas ini ya, kita letakkan di bagian atas ini dengan menetikan php include include-nya di sini konektor php
kemudian titik koma, kita tutup ya seperti ini. PHP include, kemudian kita save ya. Kita coba lihat hasilnya. Oh ya, di sini karena letak dari file konektornya ini kan di luar folder. Nah, berarti di sini kita titik 2 lalu slash. Kemudian kita save. Lalu kita coba jalankan ya di sini. Kita coba refresh. Di bagian petugas ya, pelanggan. Oh ya, di bagian sini ya untuk teleponnya di sini ada error telepon. Exam London pelanggan.php di bagian di halaman yang ke-70. Oh ya, di sini huruf kapital ya. Ya, oke. Kita save. Kemudian kita coba refresh. Ya, maka hasilnya seperti ini. Berhasil ya. Nah, kemudian pelanggannya sudah, petugas pelanggan, kemudian masuk pada jenis cucian. Kita masuk pada jenis cuciannya. Nah, di bagian jenis cucian, ya oke. Ini kita hapus. Kemudian pengolahan data jenis cucian. Pengolahan data jenis cucian. Kemudian kita ambil ya file yang tadi ya, display data. Kemudian kita letakkan di bagian bawah. Ya, seperti biasa tadi ya. Kita di sini sesuaikan. Ini nomor. Ya. Nomor. Kemudian nama dan harga ya di sini. Nama dan harga. Cucian atau nama harga ya. Ya, kemudian di sini kita lanjut ya. Oke, tunggu. Di sini kita nah kemudian selanjutnya di sini kan kita sudah membuatkan sebuah tabel-tabel ya dari kelima tabel ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengisian data di setiap tabelnya. Nah, jadi untuk pengisian yang pertama di sini kita menuju ke tabel petugas. Ya, di bagian kita menambahkan data. Nah, namanya di sini kita taruhkan Adhar, kemudian jenis kelamin laki-laki, dan telepon ini kita sembarang saja ya, 082 345 432 123. Emailnya ini Adhar Adhar 00 @gmail.com. Kemudian alamatnya ini Kelurahan Kayu Putih ya. Kita singkat saja.
kayu putih, kemudian passwordnya ini 123. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita taruhkan Rohi, lalu jenis kelamin laki, kemudian telepon 081646, ya, kemudian emailnya ini him23@gmail.com, ya, seperti ini. Kemudian alamat Kelurahan Kayu Putih juga, ya, Kelurahan Kayu Putih, lalu password, kemudian kita kirim. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba cek apakah datanya sudah masuk. Oh ya, di sini double ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita refresh. Ya, seperti ini ke tugas. Kemudian di sini di bagian pelanggan. Nah, pelanggannya di sini kita taruhkan Yanto. Kemudian alamatnya ini kita Kampung Sigit. Kemudian teleponnya ini 085 354 123 876. Lalu emailnya ini yanto@gmail.com. Kemudian jenis kelamin laki-laki, password 123. Kemudian di bawahnya ini kita kirimkan satu dulu, ya, untuk data yang pelanggannya. Kemudian kita ke struktur, ya, di pelanggan, maka datanya seperti ini. Oh ya, di sini datanya ini terisi dua, ya. Pelanggan, kemudian di jenis cucian, nama cucian ini, kemudian di jenis pakaian ini kita masukkan saja ini kemeja, ya, kemeja putih. Kemudian harganya ini 100. Lalu kemeja berwarna, berwarna di sini itu 150. Kemudian kita kirim. Ya, kita tambahkan lagi, ya. Di sini baju kaos harganya di sini adalah 100. Lalu handuk harganya di sini adalah 200. Lalu kirim. Kemudian kita cek, ya, seperti ini. Ya, mungkin untuk data yang di bagian ataupun di tabel jenis cuciannya cukup 4 data di dalamnya ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk transaksinya ini kita coba cek, ya. Transaksinya ini kita coba cek dulu di detail, atau kita berhenti di bagian jenis cucian terlebih dahulu. Kemudian nah, jadi untuk di bagian
ini bagian transaksi. Nah, jadi untuk tanggal serah dan ID petugas serah ini, di sini kita ubah kembali ya. Untuk tanggal serah dan ID petugas serah ini, di sini kita nol ya, karena pada saat melakukan sebuah penyerahan barang, tentunya data-data inilah yang perlu kita teliti ya di dalam sebuah pengecekan, apakah kapan diserahkan dan kepada siapa, di petugas siapa yang diserahkan, seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, jadi untuk di bagian ini, untuk di bagian data transaksinya ini, kita isi manual ya untuk terlebih dahulu. Nah, di bagian ini, nah jadi untuk tanggal terimanya ini kita ambil saja tanggal hari ini ya. Kemudian ID petugas di bagian ini. Nah, jadi di bagian ini kita coba cek kembali ya, untuk di bagian atribut catatan ini. Di sini kita kembali lagi ke bagian transaksinya. Nah, jadi untuk catatannya di sini dia itu harus nol ya, dimana harus diisi gitu. Kita simpan, kemudian kita tambahkan kembali ya tanggal terimanya di sini, kita tanggal terimanya hari ini. Lalu ID-nya di sini, ID petugas kita 1, tanggal serah dan ID status di sini, statusnya ini seperti ini. ID serahnya kita pause dulu. Nah, di sini kita coba menambahkan ulang ya untuk data yang di bagian transaksinya ini. Nah, jadi untuk tanggal terimanya ini kita masukkan tanggal hari ini, kemudian ID tugasnya ataupun ID petugas yang diterima ini kita 1, lalu tanggal serahnya ini kita biarkan saja. Nah, jadi untuk statusnya ini statusnya di sini diserahkan. Kemudian untuk ID pelanggannya di sini kita 1, lalu catatannya dengan nick-nya di sini kita biarkan. Kemudian kita simpan. Kemudian kita cek di bagian transaksinya ya. Datanya sudah terisi di bagian tabel transaksi. Nah, kemudian kita melangkah ke bagian tabel detail transaksi. Ya, di bagian ini kita coba kembali lagi di bagian detailnya, di struktur. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke bagian detailnya. Nah, jadi untuk datanya di sini kita coba tambahkan ulang untuk di bagian detailnya. Nah, jadi untuk ID transaksinya di sini kita masukkan saja 1, kemudian jenis cuciannya di sini adalah kita taruhkan 1 juga, kemudian beratnya di sini 2. Lalu untuk di bagian harga ini kita sesuaikan dengan yang terdapat di dalam tabel masternya, dimana di tabel masternya tadi itu harganya itu per kilonya itu adalah 100 ya. Kemudian untuk di bagian data yang selanjutnya di sini adalah kita kasih masuk kasih masuk 1 juga ya. Kemudian di jenis cuciannya di sini kita taruhkan 2. Nah, dimana yang di bagian 2 tadi itu harganya itu adalah 150. Nah, jadi di sini kita sesuaikan ya, apabila 2 kilo dikali dengan 150 maka hasilnya itu adalah 300. Nah, jadi untuk beratnya di sini adalah 2 kg. Kemudian kita simpan ataupun kita kirimkan. Lalu kita coba cek di bagian detail
transaksi ya, maka datanya sudah terisi. Nah, kemudian apabila untuk masalah di bagian database-nya sudah kita buat ya, mulai dari pembuatan database, kemudian sampai pada tabel-tabel dan atributnya, dan juga tadi sudah kita melakukan pengisian data di setiap tabel ataupun di bagian-bagian atribut yang berkaitan. Nah, kemudian untuk masalah database-nya sudah kita buat. Nah, jadi selanjutnya di sini langkah yang harus kita lakukan sekarang adalah di pembuatan webnya. Nah, jadi sebelum masuk pada pembuatan web, di mana kita perhatikan di bagian exam-nya, di mana untuk Apache dan MySQL-nya jangan lupa diaktifkan. Nah, jadi Apache ini adalah web servernya. Kemudian untuk di yang bagian MySQL-nya ini adalah sebuah database-nya. Oke. Kita tinggalkan dulu ya untuk di bagian database-nya. Nah, jadi di sini kita masuk ke bagian file explorer-nya. Nah, jadi di sini kita cari yang di bagian folder exam, kemudian di bagian htdocs. Nah, di bagian htdocs ini kita akan membuatkan sebuah folder ya, folder baru yang nantinya kita akan folder ya untuk pembuatan web nantinya. Nah, jadi untuk foldernya di sini kita buatkan dengan nama ya, jadi untuk folder ini kita terserah ya untuk penamaannya. Nah, jadi untuk penamaannya di sini saya masukkan Love Laundry. Ya, Love Laundry. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah project ataupun folder yang kita buat nantinya. Nah, oke. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian text editornya ataupun Visual Studio Code-nya. Klik. Nah, kemudian di sini kita close saja yang ini. Ya, di sini kita tambahkan folder ya, folder yang tadi sudah kita buat di bagian add folder to workspace. Nah, jadi di sini kita cari yang folder kita buat tadi dengan nama Love Laundry. Kemudian kita tambahkan. Kemudian yes. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini nantinya kita akan membuatnya sebuah file ya, file index.php. Kemudian di sini kita ambil dulu untuk folder mpdf-nya supaya untuk mencetak laporan. Di sini kita letakkan di folder yang sudah kita buat tadi di dalam htdocs di folder Love Laundry. Kita paste. Ya. Kemudian kita close. Lalu kita masuk ke bagian Visual Studio Code-nya. Ya. Di bagian sini. Ya, di sini sudah terdapat mpdf-nya. Kemudian di dalam sini class from. Nah, ini sudah ya, filenya sudah masuk di bagian mpdf-nya untuk folder mpdf-nya.
Kemudian di sini, di bagian sini kita buatkan folder baru ya. Folder, oh ya, di bagian sini kita, oh ya, bukan salah ya. Kita buatkan sebuah folder yang namanya di sini adalah petugas. Oke. Petugas. Kemudian dengan pengunjung ya. Oke. Dengan pengunjung. Ya, seperti ini. Nah, jadi untuk di bagian petugas ini kita akan membuatkan sebuah halaman untuk adminnya. Nah, jadi di sini kita buatkan sebuah file baru dengan penamaan index.php. Kemudian kita enter ya. Nah, lalu kemudian di sini kita langsung saja memasukkan ya, memasukkan script untuk navbarnya. Script untuk navbarnya. Nah, jadi di sini untuk scriptnya ambil yang di bagian navbar ya. Supaya untuk mempercepat ya. Kita paste ya. Lalu kemudian di bagian sini kan terdapat sebuah menu-menu ya di dalamnya ini. Nah, jadi untuk menunya di sini kita sesuaikan juga dengan yang terdapat di dalam database-nya tadi. Di mana menu yang pertama itu adalah petugas. Oke. Ada petugas. Kemudian setelah petugas di sini, lalu ada menu ya, menu pelanggan. Oke. Pelanggan. Kemudian jenis cucian. Jenis jenis cucian. Kemudian ada transaksi. Ada transaksi. Lalu yang terakhir di sini adalah untuk logout-nya. Logout. Nah, kemudian di sini kita save terlebih dahulu ya. Jadi di sini setelah kita sudah memberikan penamaan menunya di dalam untuk bagian indeksnya, kemudian di sini kita juga memasukkan ya di mana file itu disimpan. Nah, jadi file ini disimpan adalah di dalam petugas ya. Yang pertama ini kan petugas ya, petugas.php. Oke, petugas.php. Nanti itu kita buatkan file ya di bagian petugasnya ini, atau di bagian setiap untuk bagian file-filenya. Petugas.php. Kemudian pelanggan. Pelanggan.php. Kemudian jenis cucian.php. Jenis cucian.php. Lalu di sini transaksi.
transaksi ya. Oke. Kemudian untuk logoutnya itu kita biarkan dulu ya terlebih dahulu untuk bagian logoutnya, kemudian kita simpan ya seperti ini. Kemudian di sini kan kita sudah membuatnya sebuah menunya di dalam indeksnya ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan membuatkan sebuah file yang dimana file tersebut disimpan ke dalam folder petugas ya, ke dalam folder petugas. Nah, kemudian di sini kita coba apabila kita jalankan localhost ya, love laundry, enter. Nah, maka di sini pengunjungnya. Jadi itu petugas tadi ya. Nah, maka di sini berhasil ya. Oke. Logoutnya belum fungsi. Ini halamannya ini ya. Jadi untuk transaksi halamannya di sini ya, karena memang filenya belum kita buat ya. Jadi dia tidak menampilkan halaman. Ya, seperti tertera di dalam layar ini, di mana not found, tidak ditemukan halaman. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya di sini adalah di mana kita akan membuatnya sebuah halaman baru ya, halaman yang dimana penamaan halaman tersebut adalah petugas.php ya, petugas.php. Maka di sini kita save as saja ya, supaya untuk lebih mempercepat. Di sini petugas.php. Kemudian kita save as lagi, petugas, kemudian pelanggan, pelanggan, enter. Setelah pelanggan di sini jenis cucian ya, jenis cucian, kemudian di sini transaksi ya, transaksi. Transaksi seperti ini. Kemudian kita save ya, kemudian kita coba kembali ya, kita coba refresh. Ketika kita klik pada bagian petugas, maka dia menampilkan halaman seperti ini ya. Oke. Transaksi ditemukan ya. Pelanggan, oh ya, jenis cucian. Oke. Seperti ini. Di sini index.php transaksi. Kemudian kita simpan, save as, lalu kita kembali, kita coba refresh. Oke. Ya, jenis cucian. Jenis cucian di sini. Oh ya, di sini pendobelan ya. Oh ya.
Oke, kita save. Kita coba refresh. Oke, seperti ini. Sini untuk lokalnya kita biarkan. Nah, kemudian di sini untuk penamaan navbarnya ini kita ubah ya, sesuai dengan keinginan yang ingin kita buat, di mana di sini kita masukkan yaitu love laundry. Kita save, kemudian kita refresh. Ya, tadi itu sebenarnya kita ya, ini kita coba ubahnya menyeluruh ya. Ubahnya kita menyeluruh. Kita save. Kita coba refresh. Ya, oke, seperti ini. Ya, sudah ya. Kemudian kita kembali. Nah, kemudian selanjutnya di sini kan penamaan tadi sudah. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita akan membuatkan sebuah file ya. File baru dengan nama itu koneksi ya. Ini koneksinya di luar ini ya, kalau tidak salah. Konektor. Konektor.php. Konektor.php ya, di sini. Untuk konektornya di sini kita ambil yang ini ya. Kemudian di sini kita letakkan di dalam ini. Kemudian variabel konektor MySQL connect localhost root variabel. Nah, jadi bukan variabel ya, di sini nama database-nya. Nah, jadi nama database-nya tadi itu love laundry ya. Kemudian if jika ya variabel ataupun connect-nya ya, maka dia akan memberikan keterangan bahwa koneksi database gagal. Kita simpan. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk file koneksinya sudah kita buat. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya di sini, koneksinya ini kita letakkan di luar ya. Kita letakkan di luar. Ya, oke. Seperti ini kita letakkan di luar. Nah, berarti ini sudah ya. Sudah. Kemudian di sini langkah yang selanjutnya itu dimana kita akan melakukan ya, ataupun mendisplay data. Nah, jadi untuk mendisplay datanya di sini kita masuk pada bagian pertama ya, untuk bagian petugas. Nah, jadi untuk headingnya ini, penamaan headingnya ini kita ganti menjadi pengolahan data petugas. Oke, pengolahan data. Ya, oke. Pengolahan data petugas. Nah, jadi untuk paragrafnya di sini kita hapus. Nah, jadi untuk display datanya kita letakkan di bagian bawah headingnya. Kita save. Ya, jadi heading ini tujuannya nanti untuk menampilkan ya, menampilkan data yang terdapat di dalam database-nya. Untuk display. Nah, jadi untuk display-nya di sini kita ambil saja yang di sini ya, untuk display-nya. Kita letakkan di bagian sini, di bagian bawah.
ya. Kemudian selanjutnya di pengolahan data ya. Nah, jadi di sini, nah untuk nama dari kolomnya ini yang pertama itu kan nama, nomor ya. Kemudian nama petugas, nama petugas, kemudian jenis kelamin, jenis kelamin, telepon, email, alamat, lalu password. Password ya, seperti ini. Kemudian kita melangkah ke bagian bawah ya, ya, di bagian sini. Kemudian di bawahnya ini kita sesuaikan ya untuk nama atributnya itu kita sesuaikan dengan yang terdapat di dalam database. Nah, jadi untuk di atas ini kita biarkan ya. Kita fokus yang di bagian bawah ini, di mana nama, kemudian jenis kelamin, kemudian di sini ya, dimana kita perhatikan kembali jenis kelamin, kemudian telepon, telepon, lalu email, dan alamat. Nah, jadi untuk passwordnya kita biarkan ya. Kemudian untuk yang di bagian atas ini kita ganti menjadi variabel nomor plus ya, plus. Oke, seperti ini. Kemudian kita save ya. Oh ya, di bagian atas ini from petugas. Oke. From petugas, kemudian di bagian tag PHP nya ya, variabel nomor sama dengan 1.2. Kita simpan. Nah, jadi ini kan sudah ya. Kemudian selanjutnya itu kita koneksikan ya ke dalam database. Nah, jadi untuk koneksinya di sini kita scriptnya itu kita letakkan di bagian atasnya. Untuk di bagian scriptnya ini ya, kita letakkan di bagian atas ini dengan mengetikkan PHP, kemudian include, kemudian ya, kemudian ini kan include tanda petik. Nah, jadi untuk letak dari file konektornya itu kan ada di luar. Nah, jadi di sini yaitu /konektor ya, konektor
.php, kemudian kita tutup titik 2 lalu php ya, seperti ini. Kemudian kita save, lalu kita coba jalankan ya, kita coba refresh ya, maka hasilnya seperti ini. Coba ubah ya fungsi semua ya. Oke, nah jadi ubahnya ini hapus dulu semuanya. Nah, berarti ini sudah berhasil ditampilkan ya untuk yang di bagian petugas. Ya, kemudian ya kita masuk pada jenis cuciannya. Di sini kita coba perbaiki ya. Ini kita tutup. Oke. Nama bisa juga kita ganti ya dengan nama jenis cuciannya ya. Nama jenis cucian. Jenis cucian. Oke. Kemudian kita coba lihat di database ya. Kita sesuaikan ya apa saja yang nama-nama atribut yang terdapat di dalam tabel jenis ini. Kita buat ulang. Love laundry, jenis cucian ya, nama dengan harga, oke. Kemudian kita perhatikan lagi di bagian bawah ini, di from jenis cucian, jenis cucian, kemudian nama kolom di atas saya biarkan, kemudian di sini nama lalu dengan harga gitu, harga ya. Kemudian di atas ini kita taruhkan nomor ya, variabel nomor, kemudian ya plus di atasnya ini variabel no sama dengan 1.2. Oke. Ya, kemudian kita coba save all, lalu di sini kita koneksikan ya dengan database, di mana di sini kita buka ya tag PHP-nya. Kemudian include ya. Nah, karena file konektornya ini berada di luar, kita slash ya, konektor.php, kemudian kita titik 2 lalu kita tutup tag PHP. Oke, seperti ini. Di include. Oke. Kemudian kita save. Kita coba refresh jenis cucian. Di sini 1. Kita coba cek ya. Errornya di mana ini? Di sini ya. Konektor. Oke. Maka seperti ini. Jenis cucian sudah. Kemudian transaksinya. Di sini transaksinya itu ini ada ya transaksinya. Nah, jadi untuk transaksinya ini kita akan melakukan ya cari data di tabel lain untuk transaksinya ini. Nah, jadi yang ini sudah ya. Kemudian di bagian transaksi. Di bagian ini. Kemudian di transaksi ya. Nah, jadi untuk di transaksinya di sini
Nah, ini kita hapus saja ya, karena tidak digunakan. Di sini pengolahan data detail. Kemudian kita ambil ya. Kita letakkan di bagian dalam ini, di bagian bawah ini. Kemudian di sini kita perhatikan ya. Nah, jadi yang pertama di sini adalah nomor, kemudian nah jadi di sini kita taruhkan dengan uraian. Nah, pada saat kita klik pada bagian uraian ya, di mana dia akan menampilkan dari rincian ya, rincian dari transaksinya itu. Kemudian tanggal terima, tanggal terima ya. Lalu tanggal terima, petugas penerima, petugas penerima, petugas penerima, kemudian tanggal ambil, tanggal ambil, kemudian petugas yang menyerahkan, petugas yang menyerahkan, kemudian pelanggan, status pelanggan, status catatan, catatan NIK oke. Dan terakhir itu ada aksi. Nah, kemudian di sini kita coba perhatikan di bawah lagi ya. Di sini ini adalah variabel nomor. Nomor sama dengan 1 from transaksi. Di atas, kemudian yang ini ya, variabel no plus. Oke. Kemudian di bawahnya ini kita sesuaikan ya dengan yang di atas ini, dimana dari transaksi ini ya, tanggal terima ya, tanggal terima, ID petugas terima, ID petugas terima, kemudian ID petugas terima, lalu tanggal serah, ID petugas serah, tanggal serah,
ya, tanggal serah, ID petugas, ID petugas serah, ID petugas serah, status ID pelanggan, status ID pelanggan, catatan dan NIK. Catatan dan dengan NIK. Oke, seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 11 ya pas tadi ya. Kemudian kita save. Di select bintang from transaksi. Oke. Kemudian kita hubungkan ke dalam database. Kemudian di sini kita koneksikan ya. Di sini kita ketikkan seperti biasa ya. Tag PHP, kemudian include-nya di sini /connector.php, lalu tutup. Oke, seperti ini. Kita save, kemudian kita coba jalankan di bagian transaksi. Oke, seperti ini ya, berhasil ditampilkan. Nah, jadi untuk ini kan sudah kita melakukan pengisian manual ya, yang untuk uraian, kemudian tanggal. Oh ya, ini hanya kembali ya ini. Nah, jadi untuk petugas terima ini belum apa ya, dimasukkan ya. Ini uraian. Berarti uraian di sini di sini kita salah ya. Nah, jadi kita untuk uraian kita sesuaikan nanti ya. Oke. Oh iya, untuk uraiannya di sini kan belum ada uraian ya. Uraian di sini dipindahkan ke tanggal. Nah, jadi untuk uraiannya kita tambahkan satu lagi. Kita tambahkan uraian. Uraian ya. TD uraian. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Lalu kita coba kembali jalankan. Maka artinya hasilnya seperti ini. Nah, jadi selanjutnya nanti kita akan membuatkan sebuah terjemahan ya, penerjemahan di mana ya petugas penerima ini siapa ya? Karena di sini kan angkanya 1 ya. Dengan pelanggan, kemudian catatan. Nah, kemudian di bagian ini sudah semua ya. Dan sampai pada transaksi. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan membuatkan sebuah halaman untuk uraian ini. Nah, untuk uraian ini kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita close dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuatkan sebuah tombol ya, tombol untuk pada saat kita klik uraian ini, di mana dia akan menampilkan halaman baru ya untuk uraian ini. Nah, jadi untuk tombolnya di sini kita buat di bagian ini. Nah, jadi cara pembuatan tombolnya di sini adalah dengan ketikan href ya, dimana yang di dalamnya ini pagar ya. Lalu kita tutup, kemudian kita tutup lagi dengan A. Kemudian di dalamnya ini kita
masukkan jangan uraian tadi ya, uraian ya. Kemudian kita save, lalu kita coba lihat hasilnya apakah tombolnya ini berhasil kita buat transaksi. Oke, berhasil ya. Nah, jadi pada saat kita klik, maka dia akan menampilkan pada halaman baru. Nah, jadi di sini kita buatkan sebuah halaman baru untuk detail transaksinya. Nah, jadi buatnya itu di dalam folder petugas, di mana dengan nama filenya itu detail transaksi.php. Nah, jadi untuk halamannya ini kita ambil salah satu ya di antara file-file yang ada ini untuk kita simpan ke dalam detail transaksinya. Nah, kemudian untuk filenya di sini kita ambil saja untuk file apa ya, pelanggan ini ya, pelanggan. Kemudian kita letakkan di dalam detail transaksi. Oke. Kemudian, nah, jadi halaman ini kan sudah apa ya? Sudah kita isi ya. Nah, pada saat kita klik pada bagian detail, maka dia akan menampilkan halaman ini. Nah, jadi untuk menampilkan halaman ini, maka di bagian indeksnya di sini, di bagian transaksinya di sini ya, ini kan ada tombolnya. Nah, jadi tombol pada saat kita klik tombol uraian, maka dia akan menuju ke halaman detail. Nah, jadi halaman detail ini di dalam folder petugas, kemudian kita slash ke file detail transaksi, detail transaksi.php, petugas detail transaksi. Kemudian kita save, lalu kita coba lihat hasilnya ya. Kita klik, pada saat kita klik uraian, oh ya, tidak ditemukan. Kita coba lihat backslash, coba jalankan kembali. Pada saat kita klik transaksi, kita klik uraian, petugas transaksi, detail transaksi. Oh ya, ini pas ya. Tadi kan kita klik ini transaksi ya. Ini kan transaksi ya. Pada saat kita klik uraian, maka dia menampilkan halaman petugas pelanggan ya tadi ya. Kita ambil file pelanggan tadi. File pelanggannya si Arianto. Nah, maka pas transaksi kita klik uraian, nah, maka dia menampilkan seperti ini. Ya. Pas ya. Oh iya, di sini kita salah ya. Di sini itu bukan yang ini. Nah, jadi karena di sini kan dia terdapat ke dalam satu folder, maka di sini kita langsung saja isi saja ya. Detail transaksi.php, kemudian kita tag tanda tanya di sini ya, maka dia akan key-nya di sini, tanda tanya key sama dengan ya, key sama dengan dia mengambil di sini. Dia mengambil parameternya di sini ya. Key sama dengan ya ID transaksi. ID transaksi.
di sini uraian. Maka dia akan mengirimkan parameter. Nah, key sama dengan dia akan mengirimkan parameter. Oke. Kita save. Kemudian kita coba refresh transaksi. Kita coba klik. Ini sudah save ya transaksinya. Oh ya, ini salah. Detail transaksi. Detail transaksi.php key. Pada saat kita klik uraian, transaksi, kita klik uraian, ini tidak berfungsi. Coba kita cek kembali ya. Kemudian kita coba cek kembali ya. Nah, kemudian di bagian halaman, di bagian halaman detail transaksinya. Nah, jadi di sini kita akan sedikit di bagian halaman ini. Di sini kita sesuaikan dengan yang ada di dalam database untuk setiap atribut. Nah, di sini di left laundry, kemudian untuk atribut yang di dalam detail ini apa saja. Nah, jadi di dalamnya ini ada ID transaksi, ID jenis cucian, berat, dan harga. Nah, berarti di bagian sini, nah jadi untuk nama pelanggan ini kita ubah menjadi jenis cucian. Jenis cucian, kemudian berat dan harga. Berat dan harga. Oke. From detail apa? Di sini detail transaksi. Detail transaksi. Kemudian di bawahnya ini ID transaksi ya. Oh ya, bukan. ID ya. ID jenis cucian. ID jenis cucian. ID jenis cucian. Jenis cucian. Kemudian berat dan harga. Ya, kemudian yang lainnya ini kita hapus. Kemudian di sini kita coba save terlebih dahulu. Lalu kemudian kita scroll ke bawah ya untuk detailnya. Nah, jadi selanjutnya di sini adalah di bagian, nah di sini itu kan kita taruhkan where supaya dia melakukan passing data ya, dari depan seperti itu. Nah, jadi di sini kita ketikkan from detail transaksi, lalu where ID transaksi, ID transaksi, kemudian like di sini dimana kita akan membuat ya variabel nilai. Oke. Kemudian di sini kita coba kembali ke bagian depan ini ya. Bagian depan ini. Kemudian, nah jadi di bagian ini dimana
kita akan membuat sebuah variabel ya, sesuai dengan yang ada di sini tadi ya, variabel nilai kemudian sama dengan di sini apa ya, post ya, get ya, variabel get, dimana yang isinya di dalam tadi itu adalah key, kemudian titik koma ya, jangan lupa titik koma ya. Oke. Kemudian kita save, lalu kita coba testing ya di bagian ini. Kita coba refresh. Pada saat kita klik uraian, nah maka dia tampilnya seperti ini, dimana di detail peminjaman tadi ya, dimana buku ya, petugas yang penerima ini dimana dia meminjam 2 buah buku. Nah, sehingga dia menampilkan yang pertama ini ada 1 dan 2 jenis cuciannya, dimana dia kalau sebagai perumpamaan itu dia memesan, contohnya dimana jenis cucian yang dia ingin cuci ini ada 2. Nah, jadi kita coba di detail peminjaman, di detail transaksi ya. Nah, ini ada 2 ya jenis cuciannya. Nah, kemudian ini kan harganya kan apa ya, tidak langsung jumlah ini ya. Nah, jadi untuk di sini kita coba kasih masuk manual dulu ya. Ini 100 ya. Ya. 150. Kita kirim, lalu kita coba refresh, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nah ini kan datanya itu baru 1 ya. Nah, jadi di sini kita coba isi manual ya untuk di mana tadi? Nah, untuk di transaksinya. Nah, jadi di transaksinya ini kita coba menambahkan 1 buah data lagi ya. Ditambahkan tanggal hari ini ya. Kemudian ID transaksinya kita 2. Lalu cucian. Status ya, ini kita biarkan dulu ya. Kemudian di pelanggan 1, kemudian kita kirim, kemudian kita coba refresh. Nah, maka datanya ada 2. Nah, pada saat kita klik pada bagian uraian, nah maka dia menampilkan ini. Dimana ya, karena memang di detailnya tadi belum ada ya untuk detailnya. Nah, jadi detailnya ini kan ini baru ada 2. Nah, jadi di sini kita coba tambahkan yang di detailnya ini. Nah, tunggu. Di bagian transaksinya tadi itu berapa? ID transaksi. Ya 2 ya, 2. ID transaksinya di sini kita coba tambahkan ya. Oh ya. ID transaksi. Di sini kita 2. Jenis cucian. Coba kirim. Oh ya, ini. Coba refresh. Nah, maka dia menampilkan seperti ini. Ya. Oke. Berhasil ya. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti ini mengenai modul modul 1 ya, mengenai sistem basis data, koneksi MySQL dan Visual Studio Code dengan perancangan interface dan display data. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk pada video yang selanjutnya.